jangan menjadi kendala. Dan satu lagi, kita itu daring sampai jam 13. Ya. Di jadwal kita jam 07.30 sampai jam 13.00. Kami harapkan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 10, jangan lagi ada daring di atas jam 1. Mana di kolam di rumahnya itu. Pak Manulang ambil tempat yang hening, Pak. Tua dia itu, tadi tua. Astagfirullah, Ibu. Halo moderator, tolong dipandu. Sudah Pak, satu lagi yang saya terlupa adalah untuk siswa, saya sudah merekap absen untuk 1 minggu untuk semua guru mata pelajaran. Karena saya selalu meminta laporan absen. Macet, Bu. Jadi hari Senin itu ada 3 pelajaran, saya akan terima langsung 3 absennya. Dia kirimkan ke saya. Dan saya sudah rekap absen itu selama 1 minggu untuk yang 2 minggu yang lalu ya, untuk yang minggu ini belum. Jadi saya mendapati satu temuan, ada siswa yang tidak mengikuti daring sama sekali, padahal di data yang ada sama saya, dia itu punya handphone, tapi kondisi handphonenya memang bukan handphone pribadi, itu handphone keluarganya. Nah, untuk kondisi yang seperti itu bagaimana kita menyikapinya? Kemudian siapa nanti yang berurusan dengan anak itu? Apakah saya dengan BP atau hanya BP saja gitu, Bu? Kemudian untuk di kelas saya, dari data yang saya ambil itu termasuk sedikit jumlah siswa yang mengikuti daring. Kalau saya bandingkan dengan 10 IPA 1, semua kelas yang saya masukin itu 10 IPA 1 yang paling bagus. Mereka bisa mencapai angka 30-32 orang yang mengikuti daring setiap pertemuannya. Mungkin itu Bu, yang terakhir dari saya. Iya. Halo Pak Manulang, udah bisa ngomong? Oh, sambil nyetir mobil pula Pak Manulang. Repot lah. Oh. Ini yang dikatakan Ibu Lydia,
Itu siswa yang sama sekali nggak ikut daring, bukan karena nggak punya handphone, punya, tapi mungkin kongsi-kongsian kali ya. Iya, Itu Bu. nanti Ibu BP-nya, Ibu BK-nya akan komunikasi dengan anak itu langsung supaya guru BK-nya ngomong dengan orang tuanya karena pasti ada solusi. Solusinya ya mungkin dia itu nanti sekali-sekali aja daring, kebanyakan luring dibuat. Ya, yang luring itu guru harus menyediakan bahannya di sekolah agar siswa itu kapan dia mau mengambil ada tetap di sekolah. Gitu ya Bu Lydia, karena memang kita nggak bisa paksakan juga karena keadaan dan situasi siswa itu sendiri. Jadi gimana biar dia bisa belajar, tentu kita buat luring. Gitu Bu Lydia. Kita guru harus siap dan guru BK di sini harus bekerja ya Bu Umi ya, supaya ini dikomunikasikan dengan BP-nya bagaimana untuk menyikapi anak yang seperti ini. Ya Bu? Bu Oke, Umi. Bu. Iya, Bu. Ya, itulah Bu Lydia. Itu Bu, tadi kan saya izin supaya untuk yang anak yang luring itu pemberian tugasnya tidak setiap hari. Enggak, Maksud saya gini, yang maksud anak saya yang gini Bu. luring, iya, yang luring, pemberian tugasnya cukup gini Bu, misalnya 1 minggu ini, sekali seminggu aja kasih dia. Iya, Jadi jadi nggak usah maksud tiap hari. Ketika dia mengantarkan tugas, di situ dia langsung ambil tugas untuk minggu depannya lagi. Iya, jadi maksud saya dikumpulkan ke saya aja Bu sebagai wali kelasnya. Kalau saya nggak ada, letakkan aja di laci saya, gurunya letakkan. Iya. Jadi saya Yang tinggal penting kasih ke nanti, anaknya. iya. Yang penting nanti anak itu jumpain misalnya nggak ada siapa-siapa, ada juga Pak Manulang CS di sini kepada Bapak itu titipkan untuk tugas kepada Ibu Lydia, begitu. Oke, Dia ngantar boleh Bu. tugas langsung dia ngambil bahan, gitulah Iya. Bu Lydia. Iya, Iya, terima karena kasih. kan sebagian dari siswa itu kendalanya juga di masalah ekonomi kan Bu. Iya, Kalau iya, mereka harus bolak-balik kan biaya iya, transport apalagi iya, tadi Pak Manulang ngusulkan pakai Gojek, Gojekkan iya, tugasnya aja kan udah iya, berapa nanti iya. biayanya. Ya Pak Manulang nggak tahu udah pergi dia naik mobil, jadi nggak ngerti dia. Iya Bu, Jadi gitu aja. gitu aja sekali seminggu. Iya. Tapi jangan pakai baju sekolah ya Bu Lydia. Iya Bu, ya. Iya, iya. Iya. Oke Bu, terima kasih jawabannya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, sebagian pertanyaan yang mau saya sajikan sebenarnya sudah ditanyakan Ibu Lydia, juga Ibu Tiana, tapi ada sebagian lagi. Yaitu pertama mengenai absensi. Jadi sampai berapa lama mengisi absensi siswa tersebut yang bisa kita akui. Misalnya, saya masuk 7.30 sampai jam 9. Jadi selama ini saya buat sampai pukul 8, hanya 6 orang yang hadir, terutama anak IPS kelas 10. Jadi kalau anak kelas 3 IPA ya lumayan Bu, ada kira-kira setengah, pukul 8 udah terisi gitu ya Bu ya. Tapi yang lebih parahnya lagi, sampai jauh di atas jam 9, sampai udah masuk gelombang kedua nanti, masih ada yang isi absen. Nah, jadi supaya seragam nanti kita beritahu sama siswa kan, Bu, jangan nanti kita salah-salah ini kan, salah informasi. Jadi yang pertanyaan saya tadi, saya ulang, misalnya saya masuk 7.30 sampai pukul 9, itu gelombang pertama. Terus, apakah saya bisa mengisi absen itu sampai pukul 9? Atau kalau masih ada sampai pukul 12 nanti mengisi absen pada pelajaran yang sama, 7.30 sampai 9, masih ada, apakah masih saya terima? Nah, itu pertama. Mungkin dia karena punya HP orang tuanya atau kakaknya atau tetangganya begitu kan, bisa saja dia di jam 1 baru ini misi daftar hadir. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua Bu, saya kan 5 hari daringnya Bu, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Saya pikir berat kali saya kalau 5 hari datang ke sekolah. Apalagi situasi saya kan umur saya sudah 55 Bu. Saya takut kalau kena penyakit nanti tengah jalan. Kalau ada anak saya ngantar ke sekolah masih lumayan Bu. Anak saya pun daring pula. Sementara kalau saya